7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Untuk hak gaji dan juga hak asuransi masih terus diupayakan. Ini melibatkan beberapa pihak, operator kapal yaitu Dalian, Shipping Company, pihak agensi yang ada di NRT, serta pihak manning agency yang ada di Indonesia. Dari hasil koordinasi kita kabupaten kota dengan DIY, kita menganggap bahwa kita belum perlu untuk mengajukan PSBB. Ya, persoalan nanti kemudian siapa pembicaraan kita dengan BNPB itu mengarah ke sana atau nanti kita akan tindak lanjuti. Dari berita pukul 7, pemerintah Indonesia mendesak Tiongkok meminta perusahaan 14 ABK WNI untuk membayarkan gaji dan asuransi para anak buah kapal. Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta belum mengajukan PSBB penanganan COVID-19. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 14 Mei 2020. Saya Rizky Rustarto. Dan saya Indra Julianta. Mengawali warta berita pagi ini, kami sampaikan sekilas berita utama. PT Jasa Marga memprediksi puncak lalu lintas yang meninggalkan Jakarta menjelang Lebaran 2020 akan terjadi pada 21 Mei mendatang. Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APindo meminta beberapa pertimbangan terkait rencana penerapan PSBB di Kota Tangerang. Sementara itu, sanksi berupa denda mulai dari 100.000 hingga 50 juta rupiah bagi pelanggar PSBB di Jakarta mulai berlaku Rabu kemarin 13 Mei. Pendengar, pemerintah Indonesia mendesak otoritas Tiongkok meminta Dalian Group, perusahaan kapal ikan Longsin 629 yang memperkerjakan 14 anak buah kapal WNI agar segera membayarkan gaji dan asuransi para ABK. Berikut laporan selengkapnya. Proses penanganan kasus dugaan pelanggaran hak kerja oleh perusahaan kapal penangkap ikan milik Tiongkok, Longsin 629 terhadap 14 anak buah kapal ABK WNI masih terus berlanjut. Belasan ABK WNI itu telah tiba di Indonesia pada 8 Mei lalu dan saat ini tengah menjalani karantina wajib pencegahan COVID-19 di salah satu fasilitas rumah perlindungan Kementerian Sosial di kawasan Jakarta Timur. Dalam press briefing daring Rabu 13 Mei, Direktur Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia Kementerian Luar Negeri RI Yuda Nugraha menyatakan pemerintah Indonesia saat ini tengah fokus untuk memperjuangkan hak-hak para WNI yang belum dipenuhi oleh perusahaan. Yuda menegaskan upaya mendesak pihak perusahaan membayarkan hak gaji dan asuransi ke 14 ABK WNI itu melibatkan otoritas Tiongkok serta kementerian lembaga terkait dalam negeri. Untuk hak gaji dan juga hak asuransi masih terus diupayakan. Ini melibatkan beberapa pihak, operator kapal yaitu Dalian, Shipping Company, pihak agensi yang ada di NRT, serta pihak manning agency yang ada di Indonesia. Ditambahkan Yuda, ke-14 ABK WNI saat ini juga tengah dimintai keterangan dari Barreskrim Polri untuk kepentingan penyelidikan kasus. Di Barat Selatan hasil negatif agar kapal menjalani proses karantina sekaligus menjalani proses penyelidikan yang sedang dilakukan oleh Barreskrim Polri. Juru bicara Kementerian Luar Negeri RI, Teuku Faizasyah menyebut dalam pertemuan dubes RI di Beijing bersama pihak Kemenlu Tiongkok bahwa pemerintah setempat berkomitmen melakukan sejumlah hal terkait permasalahan 14 ABK WNI, termasuk terkait pemenuhan hak para ABK. Benar-benar melakukan investigasi sehingga ada dan hal-hal yang berhasil kita. Sementara pelarungan atau penguburan di laut terhadap 3 jenazah ABK WNI yang meninggal di kapal Longsin 629 terjadi pada Desember 2019 dan 31 Maret 2020 juga turut menjadi bagian dari investigasi. Sedangkan EP tercatat sebagai ABK WNI keempat kapal Longsin 629 yang meninggal di rumah sakit di Busan, Korea Selatan pada 26 April 2020 akibat pneumonia.
warga yang fokus pada isu hak asasi manusia meminta fraksi DPR menolak rancangan peraturan presiden tentang tugas TNI dalam mengatasi aksi terorisme. Sebagai bagian dari lima prioritas utama kita tentu dalam dalam rancangan bahwa ada terkait pesertaan dan sebagainya harus dipahami terkait dengan Mereka berdalih aturan itu berbahaya bagi penegakan hukum dan HAM di Indonesia dan bertentangan dengan undang-undang tentang TNI. Meski dianggap jika penolakan tersebut dapat dipahami, namun Guru Besar Politik dan Keamanan Universitas Bandung Muradi berpendapat bahwa penolakan tersebut kurang tepat dan menggambarkan kekhawatiran yang berlebihan. Muradi juga menambahkan dalam Undang-Undang Anti Teror Pasal 43 huruf J telah mengamanatkan mengenai pembentukan tim pengawas penanggulangan terorisme oleh DPR, yang berarti bisa saja tim pengawas tersebut dibentuk sebagai subkomisi atau gabungan dari Komisi 3 dan Komisi 1. Ia juga menyebutkan bentuk pengawasan yang lebih efektif dari publik dan parlemen dapat mengurangi kekhawatiran koalisi masyarakat sipil mengenai potensi yang ditimbulkan dalam draft Perda. Sementara itu, pendengar, pandangan hampir serupa juga disampaikan oleh peneliti terorisme Universitas Indonesia, Ridwan Habib. Ia menilai peraturan presiden tentang keterlibatan TNI menangani terorisme akan menggunakan kelompok terorisme untuk melakukan pergerakan di Indonesia. Ini Gayantara menyebutkan keterlibatan TNI dalam proses penangkalan terorisme, penindakan hingga masa pemulihan sudah tepat, karena intelijen TNI menurutnya juga dapat lebih efektif melakukan operasi pencegahan teror. Selama ini TNI jelas sudah mempunyai satuan dan kemampuan intelijen, baik di tingkat pangkat besar hingga di tingkat satuan teritorial, diantaranya tingkat Kodim, sehingga data intelijen itu dapat digunakan sebagai upaya penangkalan rencana terorisme. Kita beralih ke informasi lainnya. Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta belum mengajukan PSBB dan masih menetapkan status tanggap darurat bencana. Kita akan simak laporannya bersama Rida Maria Supardi. Kita menganggap bahwa kita belum perlu untuk mengajukan PSBB. Hingga saat ini, Pemda DIY menganggap belum perlu mengajukan pembatasan sosial berskala besar PSBB dan masih menggunakan status tanggap darurat bencana COVID-19 DIY. Pemda DIY Darmanto Pasraini beberapa koordinasi dengan pemerintah kabupaten kota se-DIY di Kabupaten Yogyakarta menegaskan terkait PSBB, Pemda DIY masih akan melakukan kajian serta konsultasi baik itu dengan pemerintah pusat serta pemerintah kabupaten dan pemerintah kota di DIY. Nah, dari hasil koordinasi kita kabupaten kota dengan DIY, kita menganggap bahwa kita belum perlu untuk mengajukan PSBB. Ya, persoalan nanti kemudian hasil pembicaraan kita dengan BNPB itu mengarah ke sana, tentu nanti kita akan tindak lanjuti dengan data-data yang kita miliki. Gitu. Baskoro Haji menambahkan pada rapat koordinasi Gubernur DIY Sultan Hamengkubuwono X juga menginstruksikan kepada Bupati Wali Kota dan gugus tugas penanganan COVID-19 DIY untuk mengembangkan rapid test massal. Rapid test massal akan terus dilakukan di tempat keramaian seperti supermarket, pasar, dan lain-lain. Sampel rapid test yang dilakukan di tempat publik itu akan ditentukan secara acak untuk mengetahui adanya penularan lokal atau tidak. Kalau pasarnya kecil ya sampelnya nanti pengunjung dan penjual kita ambil sampel di supermarket misalnya, ya nanti ada pengunjungnya, ada karyawannya, kita lakukan sampel. Karena sampel secara acak harapannya kita akan bisa menemukan apakah di situ ada penularan atau tidak itu. Sementara itu, Ketua DPRD DIY Nuryadi mengatakan PSBB memiliki konsekuensi yang cukup berat. Untuk menghindarinya agar tidak sampai diterapkan PSBB di DIY, perlu ketegasan pelaksanaan prosedur kesehatan penanganan COVID-19, terutama di tempat publik, serta peningkatan kesadaran masyarakat untuk menjalankan protap tersebut. Kita sudah bikin pabrik sendiri sekarang. Di antara kita sudah bisa pulang. Pasti ada strategi yang lain dong.
Kalau senantiasa semacam ini, itu menunjukkan terus. Artinya apa? Harga mahal PSBB yang harus kita hindari itu harus kita bayar sekarang ini lebih murah kalau kita mencoba untuk menerapkan ketegasan pemahaman kepada masyarakat. Sementara itu, Kepala Satpol PP DIY Novia Rahmat menjelaskan pihaknya bersinergi dengan aparat keamanan untuk menertibkan kerumunan di wilayah DIY. Pada Jumat 15 Mei, pihaknya juga akan mensosialisasikan kewajiban dan pentingnya memakai masker di 60 titik di DIY, terutama pasar tradisional. 45.000 masker disiapkan untuk kegiatan itu. Masyarakat Sulawesi Tengah diharapkan tetap patuh mengikuti anjuran pemerintah dan protokol kesehatan COVID-19. Berikut laporan selengkapnya dikutip Wiranata. Tinggal kita berikhtiar saja, waspada, jaga kebersihan masing-masing, jaga jarak, pakai masker. Bertambahnya jumlah kasus pasien COVID-19 di Sulawesi Tengah menimbulkan kekhawatiran di tengah masyarakat. Masyarakat pun dihimbau tetap tinggal di rumah, menjaga jarak, dan memakai masker jika beraktivitas di luar rumah. Aslan, salah seorang warga Kota Palu, kepada RRI mengatakan, menyikapi jumlah pasien COVID-19 di Sulawesi Tengah semakin meningkat, yang harus kita lakukan saat ini hanya berusaha dan berikhtiar, tetap waspada. Yang terpenting menurutnya adalah mengikuti himbauan pemerintah. Kalau masalah takut, semua takut kan. Cuma mau diapa lagi kan? Cuma pasti bahasanya orang sama, mau diapa kan? Pada tinggal kita berikhtiar saja, waspada, jaga kebersihan masing-masing, tetap nih jaga jarak, pakai masker. Pokoknya ikuti anjuran pemerintah lah, itu saja yang utama. Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah, Dr. Enila Majido, mengharapkan masyarakat di Sulawesi Tengah untuk tetap waspada dan patuh mengikuti anjuran pemerintah, diantaranya rajin mencuci tangan dan menerapkan pola hidup bersih dan sehat, menghindari stres, dan berdoa agar imunitas tubuh kita tetap terjaga. Seluruh masyarakat Sulawesi Tengah mohon tinggal di dalam rumah. Karena apa? Ketika masyarakat banyak yang keluar, maka virus ini juga akan banyak menularkan kepada orang lain, terutama kepada adik-adik yang masih muda, orang tanpa gejala. 60% sampai 70% adalah OTG yang ada di virus corona ini. Sehingga saya berharap tinggallah di dalam rumah dengan beraktivitas di dalam rumah, bekerja di dalam rumah, sehingga tidak menularkan kepada orang lain. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah menambahkan, sebagai garda terdepan dalam pencegahan dan penanganan penyebaran virus corona, pihaknya telah berupaya maksimal, namun dukungan masyarakat menjadi kunci utama dalam memutus mata rantai COVID-19. Juru bicara pemerintah Republik Indonesia untuk penanganan COVID-19, Ahmad Yuryanto, menyebutkan penambahan kasus COVID-19 kemarin menjadi rekor tertinggi dengan 689 kasus. Menanggapi hal ini, ahli epidemiologi Universitas Airlangga Surabaya, Windu Purnomo, menyebutkan masih tingginya pergerakan masyarakat meskipun ada kebijakan PSBB menjadi salah satu pemicu lonjaknya kasus COVID-19 menjadi 689. Kita simak laporan selengkapnya dalam laporan khusus Pro 3 bersama Rizky Putra. Laporan khusus. Laporan khusus. Terkait dengan konfirmasi positif yang kita dapatkan. Juru bicara pemerintah penanganan COVID-19, Ahmad Yuryanto, kemarin melaporkan penambahan kasus yang melonjak tertinggi sebanyak 689 kasus, sehingga total kasus COVID-19 mencapai 15.438 orang. Penambahan kasus kemarin merupakan rekor tertinggi, di mana penambahan kasus tertinggi sebelumnya 484 kasus di 12 Mei dan 533 kasus di 9 Mei 2020. Terkait dengan konfirmasi positif yang kita dapatkan hari ini bertambah 689 orang, sehingga totalnya menjadi 15.438 orang. Kasus sembuh meningkat dengan 224 orang, sehingga totalnya menjadi 3.287 orang. Kasus meninggal meningkat 21 orang, sehingga totalnya menjadi 1.028 orang. Dalam peta sebaran COVID-19 secara nasional, Jawa Timur berada di posisi kedua, menggeser posisi Jawa Barat menjadi ketiga. Sementara kasus COVID-19 terbanyak
Timur, Hovifah Indar Parawansa menyatakan peningkatan kasus COVID-19 di Jawa Timur diketahui dari tes cepat COVID-19 dan pelacakan yang terungkap beberapa klaster baru penyebaran COVID-19. Nah, ini misalnya beberapa klaster ini kan sebetulnya kira-kira 2 minggu terjadi sebelum PSBB. Hanya saja data ini kemudian keluar setelah PSBB. Kami sebetulnya 4 hari yang lalu sudah dapat ini Bu, data-data yang dulu sempat di PCR ini yang positif, kira-kira total nanti Surabaya itu 714. Ini 4 hari yang lalu. Jadi kami sudah ngitung kapan ya 714. Ternyata hari ini kita tembus kalau di Surabaya. Menyampaikan pendapat Anda di nomor WhatsApp kami 081 399 399 888. Dan sejauh ini, manakala kasus positif terus bertambah, artinya masyarakat belum sepenuhnya berdisiplin untuk menerapkan pencegahan penularan. Seperti pernyataan juga Presiden Joko Widodo pada hari Selasa kemarin, masyarakat hati-hati, jangan lengah terhadap pelonggaran yang ada. Karena bisa dibayangkan bahwa situasi seperti saat ini, banyak hal yang mungkin bisa terjadi yang tidak kita sadari. Termasuk dengan kebijakan 45 tahun ke bawah bisa beraktivitas kembali. Anda juga harus memikirkan ketika keluar rumah ya Indra ya. Betul. Bahwa jangan sampai menjadi OTG. Dan juga Rizky serta pendengar, kita banyak mengetahui bahwa dari informasi-informasi yang kita dapatkan, bahkan epidemiolog mengimbau juga pemerintah untuk tidak buru-buru melonggarkan PSBB. Karena memang ini adalah salah satu hal yang penuh resiko begitu ya. Ini juga disampaikan oleh epidemiolog dari Universitas Pajajaran, Panji Fortuna, yang berpandangan pemerintah tidak usah buru-buru melonggarkan pembatasan sosial berskala besar hanya karena virus corona melambat dalam beberapa hari. Ya. Gitu ya. Dan kemarin kita juga sempat berbincang dengan Wakil Gubernur, saya sempat berbincang Indra dengan Wakil Gubernur Jawa Barat, Pak Uu, dan menyatakan bahwa PSBB di Jawa Barat bahkan akan dihentikan karena sudah dianggap efektif begitu ya. Nah, bagaimana pendapat Anda? Sekali lagi kami mengundang Anda, lonjakan kasus positif yang terjadi kemarin yang dianggap tertinggi dalam rekor di Indonesia yaitu 689 kasus. Ini apakah sudah menunjukkan bahwa Indonesia membaik ataukah kondisi sebaliknya sehingga belum harusnya diberlakukan pelonggaran? Larangan mudik juga masih tegas dinyatakan oleh kepolisian. Jadi kepolisian masih melarang tegas semua para pemudik. Termasuk juga Menteri Agama hingga saat ini menyatakan kebijakan untuk sholat tarawih dan juga sholat id masih dilakukan di rumah. Belum ada informasi terkini. Kami masih berusaha menghubungi juru bicara pemerintah untuk penanganan virus corona atau COVID-19, Pak Yudi atau Ahmad Yuryanto. Nanti Anda juga bisa mungkin selipkan pertanyaan untuk mereka ya. Baik, dan pendengar juga Rizky Rusato, ini perlu diperhatikan bahwa Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO sendiri bahkan melihat kemungkinan virus corona juga akan berada di muka bumi untuk jangka waktu yang lebih lama. Ya. Gitu ya. Bahkan penerapan pembatasan sosial di sejumlah negara diprediksi itu tidak akan mampu menghentikan penyebaran sepenuhnya. Jadi bagaimana nih? Kan bingung juga begitu ya, Rizky ya. Seperti apa sebenarnya situasi yang terjadi? Kami segera berbincang dengan juru bicara pemerintah untuk penanganan virus COVID-19, Ahmad Yuryanto. Pak Yuri, selamat pagi. Ya, Pak Yuri, bicara mengenai 689 kasus per kemarin yang dianggap rekor tertinggi. Penyebab utamanya ini apa? Kalau kita ikuti secara lengkap dari saya kemarin, hanya tidak ada pertanyaan untuk menanyakan Surabaya. Kita kemarin saya sampaikan bahwa kita sudah mengaktifkan 6
artinya ini deteksi baru yang ditemukan begitu ya. Nah, selanjutnya pengujian spesimen untuk metode PCR ini akan terus berlangsung di hari ini dan hari-hari berikutnya. Berarti ada kemungkinan jumlah penambahan akan mungkin selalu terjadi begitu. Iya, pasti. Nah, dengan situasi seperti ini, masyarakat kemudian berpikir begitu ketika ada pernyataan sebelumnya bahwa 45 tahun ke bawah sudah mulai bisa beraktivitas. Kan tidak ada masalah sebenarnya, kan tidak ada hubungannya. 45 tahun ke bawah boleh beraktivitas tanpa menggugurkan ketentuan PSBB. Nah, sekarang kan PSBB misalnya Jakarta, kebanyakan juga umurnya di bawah 45 kan, atau di bawah. Artinya kemudian tidak membuat kita memaknai bahwa pembatasan usia umur skala besar sama dengan pelarangan. Tetapi tetap dalam rangka PSBB, artinya pada bidang usaha yang tidak terkait dengan logistik, tidak terkait dengan kebutuhan kamar hidup dan sebagainya, ya tetap tidak akan dibuka. Misalnya kayak tempat hiburan dan sebagainya, itu nggak dibuka. Baik, Pak Yuri, tapi kemarin saya sempat berbincang dengan Wakil Gubernur Jawa Barat, Pak UU, dan beliau menyatakan bahwa di Jawa Barat saat ini sudah jauh menurun sehingga PSBB akan segera dihentikan, tidak bermaksud diperpanjang. Nah, apakah gambaran yang ada sekarang ini memang justru aman untuk menghentikan PSBB seperti di Jawa Barat? Tidak ada wacana menghentikan PSBB. Karena nanti yang menghentikan PSBB itu adalah keputusan dari Menteri Kesehatan juga. Kalau perpanjangannya diserahkan ke daerah. Nah, untuk bisa dicabut, itu tentunya kan harus ada kajian yang komprehensif. Kita tidak akan mengomentari sesuatu yang sifatnya mau akan rencananya. Wah, kalau kayak gitu habisnya nanti. Iya. Nah, jadi kepastiannya untuk situasi saat ini, semua larangan mudik masih tetap. Kita mengkonfirmasi kembali ini Pak Yuri ya, mungkin boleh dikoreksi untuk masyarakat dan juga para pendengar seluruh Indonesia untuk lebih jelas lagi. Larangan mudik masih berlaku seperti biasa, tidak ada pelonggaran yang bersifat diskresi begitu? Tidak boleh mudik, titik. Jadi tidak ada ruang berdiskusi di situ, dan kemudian tidak ada relaksasi PSBB itu tidak ada. Di mana relaksasinya tidak ada. Kalau dikatakan 45 tahun, ya sekarang rumah makan. Ini kan dari awal di dalam PSBB diizinkan. Iya. Rumah makan, perusahaan yang terkait dengan jasa. Misalnya terkait dengan keamanan, terkait dengan ketertiban, terkait dengan logistik, distribusi logistik, terkait dengan industri-industri dasar kebutuhan. Tetap jalan. Kemudian yang usia 45 tahun inilah yang sebaiknya yang bekerja. Artinya misalnya pada industri makanan itu ya di atas 45 nggak usah lah, pokoknya ada yang 45 adalah yang bekerja. Tetapi tetap dalam kerangka PSBB. Jadi tidak ada ruang untuk mengatakan ada relaksasinya gimana? Baik, ini untuk ya Pak, tapi peningkatan jumlah kasus ini kan masih akan terjadi tadi seperti dinyatakan berdasarkan kurvanya. Jadi sebaiknya apa yang harus masyarakat pahami dengan situasi saat ini? Mungkin boleh dijelaskan sekali lagi, Pak. Sederhana saja, pahami instruksinya pemerintah, imbauannya pemerintah dan jalan. Itu saja. Termasuk seluruh protokol kesehatan. Pak Yuri, kita melihat... Ya memang dari dulu kan itu yang kita minta. Ya. Nggak ada permintaan yang lain. Pak Yuri. Kita dipatuhi gitu aja. Baik, nah terkait dengan sanksi-sanksi di lapangan seperti apa nantinya Pak Yuri? Kewenangannya itu, kewenangannya ada di pemerintah daerah, dan setelah diizinkan, maka pemerintah daerah akan menindaklanjuti dengan membuat peraturan dari kepala daerah. Kalau di provinsi ya peraturan gubernur. Di dalam peraturan itulah yang kemudian memasukkan sanksi. Kan tidak semuanya harus diatur oleh pemerintah pusat. Baik Pak, berarti mungkin ada langkah yang bisa dilakukan untuk sama-sama meningkatkan kedisiplinan begitu Pak, karena memang ditakutkan bahwa perintah di bawah 45 tahun bisa menjalankan aktivitas kembali, itu nantinya menjadi bias di masyarakat dan ujung-ujungnya malah akan banyak begitu masyarakat yang tidak disiplin dan mulai mengakali peraturan itu Pak. Apakah peraturan itu salah sih?
Yang salah kan kelakuan kita. Apakah kemudian kelakuan kita yang harus, apakah kemudian peraturan yang harus dirubah? Kan enggak. Berarti sanksinya yang harus kemudian ditegas dan terukur atau seperti apa ini kira-kira untuk bisa lebih? Kita mohon maaf nih, saya ngomong ekstremitas sanksi surga neraka udah dikasih tahu aja kita nggak tahu.